Shalom, syukur kepada Allah kita diperjumpakan dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 11 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pemilik kehidupan kami, oleh karena cinta kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Firman-Mu akan kami dengar bersama-sama pada saat ini. Roh Kudus senantiasa memampukan kami agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh sungguh-sungguh kami pahami dan lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 14 ayat 1-7. Firman Tuhan, kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Pertolongan Tuhan, Pak Tundwana Puang. Orang bebal digambarkan bukan hanya sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka selalu menolak tentang kebenaran dan melakukan pemberontakan. Ciri-ciri orang bebal menurut Mazmur 14 ialah orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang bebal adalah sebutan lain dari orang fasik. Dalam Mazmur, orang bebal bukan berarti bodoh secara intelektual, tetapi keras hati secara rohani, tahu kebenaran, tetapi menolak kebenaran tersebut. Ketiadaan Allah dalam diri orang bebal berdampak pada perbuatan mereka yang jahat dan tidak menghargai sesamanya manusia. Mazmur 14 mencatat bahwa perbuatan orang bebal selalu menindas sesamanya yang tidak berdaya. Demikianlah yang disaksikan oleh pemazmur dalam melihat keberadaan umat Tuhan di mana mereka ditindas oleh orang yang tidak mengenal Allah. Penderitaan yang dialami membuat Tuhan memperhatikan keberadaan mereka sehingga Allah mau bertindak untuk menyelamatkan umatnya dari penindasan tersebut. Allah tidak tinggal diam terhadap kejahatan. Sekalipun dunia menindas orang benar, tetapi Allah menjadi tempat perlindungan mereka. Pertolongan Tuhan nampak dalam sebuah seruan, ya datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Seruan ini mau menunjukkan bagi kita bahwa Allah selalu ada serta bertindak bagi setiap umatnya yang tetap setia dalam mengalami penderitaan yang pada akhirnya mendatangkan pertolongan. Oleh karena itu, dalam setiap penderitaan yang dialami, serukanlah nama Tuhan sehingga pertolongannya datang menghampiri kita. Dialah Tuhan yang akan menolong ketika kita mengalami penderitaan di dunia ini. Sementara orang bebal, mereka pada akhirnya mendapatkan penghukuman dari Tuhan akibat perbuatan mereka. Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, dalam melanjutkan kehidupan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa meneguhkan iman kami. Biar dalam kehidupan kami, apa yang telah kami dengarkan, boleh kami praktekkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.